Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, cakapi sebeda eman diman. Di video ini saya ingin menyampaikan opini saya terkait dengan kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang yang menjalankan ibadah puasa. Di tengah pandemi virus corona ini, di mana lockdown kecil-kecilan ini sudah mulai membesar, meskipun negara kita ini belum di lockdown total, tetapi tampaknya akan mengarah ke sana, di mana tempat-tempat ibadah ini mulai ditutup, kemudian orang-orang sudah dilarang untuk berkumpul di keramaian seperti di kafe atau misalkan di mall yang untuk membuka toko ini sudah tidak diperbolehkan. Dan sekarang ada istilah baru yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di mana orang-orang itu saat ini tidak boleh keluar dari daerahnya sendiri atau ingin bepergian ke wilayah lain atau di daerah lain, itu sekarang sudah tidak diperbolehkan. Dan juga para perantau yang saat ini tidak boleh mudik, tidak diperbolehkan pulang kampung. Akan tapi dari beberapa lockdown terkait dengan penyebaran atau penekanan virus corona ini, ada satu hal yang tidak bisa di lockdown, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi umat muslim. Jadi meskipun lockdown di mana-mana, ibadah puasa ini tetap jalan dan tidak diundur atau tidak libur atau tidak ditutup, itu tetap jalan. Dan hari ini memasuki hari pertama bulan puasa, saya juga ingin menyampaikan kesalahan-kesalahan tersebut. Apa saja kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang yang menjalankan ibadah puasa? Yang pertama adalah kesalahan di mana kita sebagai umat muslim, orang yang sedang melakukan ibadah puasa, ini tidak menghargai orang yang tidak berpuasa. Ya, itu poin pertama. Karena logika sederhana, logika umum yang biasanya digunakan oleh umat muslim atau orang-orang pada umumnya, biasanya adalah orang yang tidak berpuasa itu harus menghargai orang yang berpuasa. Itu. Tapi konteks saya berbeda. Saya mengambil konteks yang kebalikannya, di mana orang-orang yang melakukan ibadah puasa harus menghargai orang yang tidak berpuasa. Ya, ini adalah salah satu bentuk toleransi. Nah, kita sebagai umat muslim yang mungkin bisa melakukan ibadah puasa atau mungkin nantinya tidak melakukan ibadah puasa, ya kita harus menghargai, kita harus menghormati. Misalnya, kita berada di posisi orang yang berpuasa. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa bagaimana kita menghargai orang yang tidak berpuasa. Sebaliknya, ketika kita di posisi sedang tidak berpuasa, ya kita harus menghargai orang yang berpuasa. Ya itu. Tapi saya konteksnya lebih fokus kepada orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Jadi artinya begini, ketika mungkin kita sedang melakukan ibadah puasa, kemudian ada teman saya atau saudara atau tetangga yang tidak berpuasa kemudian makan di depan kita, ya udah kita hargai gitu loh. Kita hargai. Jangan caci maki orang tersebut. Kamu nih gimana tidak menghargai orang yang sedang berpuasa? Saya lagi berpuasa. Jangan seperti itu. Gitu loh. Artinya kita harus toleransi, meskipun mereka makan di depan kita, ya udah kita hargai gitu loh. Kita hormati. Jangan caci maki orang tersebut. Mungkin orang tersebut tidak tahu, atau mungkin meskipun tahu mereka tidak paham, atau mungkin meskipun dia punya niat jahat kepada kita supaya kita tergoda, ya udah biarin gitu loh. Kita jangan sampai mencaci maki orang tersebut atau menghina orang tersebut gara-gara dia tidak berpuasa kemudian makan di depan kita yang sedang melakukan ibadah puasa. Itu adalah poin pertama. Jadi supaya kita tidak merasa kita lebih baik dari orang tersebut.
Jadi ibadah puasa ya biarlah Tuhan yang menilai, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai kita gitu loh. Jangan kita yang menilai ibadah orang lain. Mereka puasa, mereka tidak puasa, meskipun tidak puasa dalam kondisi tidak punya alasan yang real lah. Misalnya dia tidak sakit, dia tidak punya dia laki-laki, tidak haid lah, atau mungkin dia tidak punya pekerjaan khusus yang berat-berat dan lain-lainnya. Ya, kemudian dia tidak berpuasa, ya udahlah, urusan dia sama Tuhan gitu loh. Kita jangan sampai ya ngata-ngatain orang tersebut gitu loh. Itu ya. Jadi kita harus menjunjung toleransi ini gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak boleh mengklaim orang lain itu puasanya tidak diterima. Kita tidak boleh seperti itu. Karena ketika hal tersebut dilakukan, itu semacam kita ini adalah Tuhan gitu loh. Seakan-akan kita yang menilai ibadah puasa orang lain tersebut gitu. Itu tidak boleh. Misalnya begini, ada orang lain yang melakukan ibadah puasa, kemudian ia tidak sholat duhur, misalkan tidak sholat asar, tapi dia tetap puasa. Kemudian kita tahu bahwa dia tidak sholat duhur dan tidak sholat asar. Kemudian kita mengatakan, kamu ini puasa, tapi tidak sholat duhur sama sholat asar. Kamu tidak diterima puasanya itu. Itu tidak boleh gitu loh. Karena ya pokoknya tidak boleh lah. Gitu. Misalnya lagi begini. Misalnya kita melihat orang lain, tetangga kita, beberapa orang yang sedang berkumpul membicarakan keburukan orang lain, atau ngata-ngatain orang lain, atau sedang marah-marah kepada orang lain. Kemudian kita melihatnya, kemudian kita panggil orang tersebut, kamu ini tidak diterima puasanya, kamu ini puasanya batal, karena kamu sudah membicarakan keburukan orang lain, karena kamu sudah ngata-ngatain orang lain. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh mengklaim atau mengatakan bahwa puasa orang tersebut itu tidak diterima. Kita tidak boleh seperti itu. Karena perbuatan tersebut sekali lagi adalah seperti yang saya sampaikan, itu seakan-akan kita menjadi Tuhan gitu loh. Kita yang menilai ibadah orang lain gitu loh. Itu tidak boleh gitu loh. Ya, karena bisa aja orang yang tidak puasa tersebut di sisi Tuhan itu lebih baik dari kita yang sudah melakukan ibadah puasa, yang sudah melakukan sholat, yang sudah melakukan segala ibadah mungkin lah gitu loh. Artinya apa? Kita coba berpikir positif dan kita mencoba berpikir lebih luas lagi lah gitu. Artinya begini, kita sedang melakukan ibadah puasa, kemudian orang lain tidak melakukan ibadah puasa atau melakukan ibadah puasa tapi masih melakukan kejahatan-kejahatan atau hal-hal yang dilarang dalam ketika melakukan ibadah puasa, misalkan membicarakan orang lain atau ngata-ngatain orang lain atau sebagainya lah, semacamnya lah. Tapi kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita itu lebih baik dari orang tersebut. Itu tidak boleh, menurut saya itu bahaya bagi kita gitu. Karena lagi-lagi ibadah puasa atau mungkin juga ibadah yang lain, itu yang menilai adalah Tuhan gitu loh. Kita di sini sama sebagai hamba, kita ini sama. Ibadahnya macam-macam, berbeda-beda. Tapi yang lebih tahu itu adalah Tuhan. Yang mana yang diterima, yang mana yang enggak, atau mana yang lebih dekat dengan Tuhan atau enggak, kita tidak tahu. Bisa aja orang tersebut itu lebih dekat dengan Tuhan, lebih tinggi derajatnya di sisi Tuhan daripada kita gitu loh. Kita tidak tahu. Jadi kita hanya melihat dari pandangan mata aja gitu. Kita melihat hal ini hanya dari apa yang kita lihat gitu loh. Jadi menurut saya adalah kita melakukan ibadah, kita harus lebih banyak mengoreksi diri kita sendiri. Kita melakukan ibadah puasa, kita harus lebih banyak mengoreksi diri kita sendiri. Jangan mengoreksi ibadah puasa orang lain gitu loh.
ya udah ibadah orang lain, ibadah puasa orang lain atau ibadahnya orang lain apa aja, ya udah itu adalah urusan mereka dengan Tuhan gitu loh. Kita urus aja diri kita sendiri gitu loh. Karena kita masih banyak kekurangan gitu. Kita sendiri masih banyak kekurangan gitu loh. Jadi itu ya, dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Semoga kita melakukan ibadah puasa ini, semoga terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberi kekuatan lah supaya kita bisa menjalankan, supaya kita diberi kemampuan juga untuk kuat menghadapi segala cobaan-cobaan itu. Itu menurut saya adalah cobaan-cobaan kita gitu loh. Jadi sehingga kita melakukan ibadah puasa itu lebih nyaman, lebih tentram, tidak sibuk dengan ibadahnya orang lain. Misalkan mereka tidak melakukan tarawih, ya udah itu urusan mereka gitu loh. Kita jangan jangan jadi Tuhan juga gitu. Mengklaim orang tersebut, ini kamu berdosa, kamu nih puasa tidak diterima, kamu ini mau jadi apa? Jangan seperti itu gitu loh. Kita belum tentu lebih baik dari orang tersebut ya. Jadi menurut saya ketika hal ini bisa kita terapkan, kita hidup di masyarakat, kita hidup dengan banyak orang yang masing-masing melakukan ibadah, ya kita akan lebih toleransi, kita akan lebih santai, kita tidak gampang mengkafirkan orang lain gitu loh. Tidak gampang mengkafirkan orang lain, karena terkadang kafir kita yang kita perbuat, kadang kita tidak tahu gitu. Hal-hal yang itu membuat kita kafir itu kadang tidak tahu, karena kita sibuk memikirkan orang lain gitu. Karena berbicara ibadah lagi-lagi ini adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Ya kita tahu lah, misalkan kalau di Muslim itu ada malaikat pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Yang mencatat amal baiknya ya udahlah biar malaikatnya, mencatat amal buruknya ya udahlah malaikat gitu loh. Kita sebagai manusia hanya menjalankan, jangan mengurusi ibadah orang lain. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ibadah puasa kita lancar dan terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita kuat menjalankannya. Mungkin itu saja dan semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang mungkin salah, ya mohon maaf, ini hanya opini saya. Dan dari saya, terima kasih.